Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia di Semanji Talks. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu siswa yang sangat berprestasi di Semanji. Oke, di sebelah saya ada... Ya, perkenalkan, nama saya Septian Ridho Syahputro dari kelas 12 MIPA 4. Baik Mas Ridho kan udah kelas 12 nih. Pasti banyak hal-hal yang sudah Mas ikuti di SMA Negeri 1 Mos. Bisa disebutkan dan dijelaskan hal-hal itu apa saja sih? Ya, saya dari awal kelas 10 itu awal-awal kan saya ikut organisasi. Dulu kan ada pendaftaran organisasi dan ekskul. Dulu saya ikut pas pendaftaran saya milih MPK sebagai organisasi, terus juga basket dan juga desain grafis sebagai ekskul saya. Nah, pas awal-awal dulu ada seleksi MPK, dan alhamdulillah kebetulan saya keterima jadi MPK dan juga kebetulan saya terpilih sebagai wakil ketua MPK. Dulu kan pas kelas 10 masih pembelajarannya lewat daring, online. Nah, dari situ saya di rumah itu kayak bingung mau ngapain loh. Ya emang ada kegiatan organisasi, terus juga ada tugas-tugas dari sekolah, tapi kayak benar-benar waktunya itu masih luang banget. Terus juga dulu kan ekskulnya belum banyak yang aktif. Setahu saya dulu yang aktif itu cuman KIR, English Club, sama futsal. Nah, terus pas udah kelas 11 kan udah mulai tatap muka itu. Nah, tatap mukanya juga baru beberapa persen, nggak full kan. Terus saya lihat ada teman saya yang ikut KIR itu kayak berprestasi banget nih. Ikut KIR sering juara-juara, sering ikut lomba gitu. Nah, mulai dari itu saya mulai tertarik nih ikut KIR. Wah, kayaknya ikut KIR asik nih, bisa dapat juara, bisa dapat prestasi, terus juga bisa ngebanggain orang tua juga kan. Nah, terus di pertengahan saya mulai cari tahu tentang KIR, terus saya tanya-tanya juga ke teman saya itu, gimana sih biar cara ikut KIR, terus gimana sih biar bisa menang-menang lomba. Nah, terus dari itu saya diajak nih sama teman saya, daripada kamu tanya-tanya terus, mending langsung gabung aja ke KIR, nanti biar ketemu sama pembimbingnya, nanti kamu langsung bimbing sama pembimbing KIR. Nah, dulu kan sampai sekarang kan pembimbing KIR itu namanya Pak Agus Darwanto ya, kalau teman-teman mungkin belum tahu. Terus dulu saya masuk tepatnya sekitar bulan Novemberan kalau nggak salah. Bulan November itu saya masuk KIR, dan terus saya dulu diminta buat bentuk tim. Nah, karena dulu saya benar-benar baru masuk KIR, jadi saya bingung nih nyari temen siapa sih yang bisa jadi satu tim sama saya. Nah, kebetulan kan dulu banyak teman-teman saya juga yang masuk situ, tapi kayak nggak aktif di KIR. Nah, saya mulai ngajakin tuh teman-temannya nggak aktif biar ikut setim sama saya. Nah, kebetulan dulu ada lomba, namanya lomba Krenova, itu kreasi dan inovasi masyarakat buat masyarakat Cilacap. Nah, di situ saya nyari tim. Dulu tim yang setim sama saya itu namanya Gunadi Sidik, itu kelas 12 IPA 3, terus juga sama Sabrina itu kelas 12 IPA 1. Nah, dari situ dari tim itu kayak mulai ngembangin nih, kayak nyari ide-ide buat ikut di Krenova itu. Nah, terus karena minimnya pengalaman kami di tim ini, terus jadi pas itu belum maksimal di Krenova. Setelah Krenova, saya sama tim saya dulu kan sempat berhenti dulu karena bingung nyari ngembang idenya lagi gimana. Nah, pas berhenti itu saya ditawarin lagi sama Pak Agus buat ikut lomba lagi. Nah, pas itu karena dua teman tim saya itu kebetulan lagi ikut KSN, jadi saya harus nyari teman lagi buat jadi satu tim sama saya. Nah, pas itu saya tanya ke teman organisasi, bukan teman organisasi, kayak dulu kan saya kan ikut MPK. Nah, terus ada teman OSIS saya yang ikut KIR. Ya, saya nawarin ke teman saya, namanya itu Fatiah. Nah, pas satu tim sama Fatiah, saya mulai dari awal lagi, gimana ngembangin ide, terus nyari-nyari ide, terus juga
gimana strateginya biar bisa lolos di lomba-lomba yang diikutin. Terus pas itu kan ada lomba LKIR dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah itu dulu saya sama Fatihah ikut itu. Dulu saya ngembangin ide sebenarnya idenya itu dari Pak Agus yang ngasih ide, terus saya sama Fatihah ngembangin ide itu. Nah dari lomba yang Mas ikuti, ada nggak sih satu lomba yang bikin Mas, wah ini nih yang saatnya aku bersinar di KIR seperti itu? Ya, lomba yang kayak bikin wah banget sih sebenarnya ada. Ya salah satunya itu tadi yang LKIR, itu kayak benar-benar dari awal ngerancang ide, terus bikin makalah, latihan presentasi, sampai itu hampir makan waktu banget, makan pikiran dan juga makan tenaga. Tapi ya emang udah takdirnya, jadi belum beruntung di situ. Terus pas setelah itu kan Pak Agus nawarin lagi karena emang proposalnya udah jadi, terus juga idenya juga lumayan bagus, terus dimasukin ke lomba AHMBS itu dari Astra. Nah dari lomba AHMBS ini Mas mengirimkan judul proposal tentang penelitian apa ya? Di lomba AHMBS ini Mas ngirimin penelitian itu tentang nelayan, jadi semacam metode untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan nelayan. Kan kata Mas tadi itu KIR itu sangat menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran juga ya. Apa sih kiat-kiat Mas biar bisa membagi waktu untuk belajar juga untuk KIR? Kiat-kiatnya sih nggak ada kiat-kiat khusus ya. Yang penting sebelum dari awal itu kayak udah nata jadwal. Jadi gimana sih jadwal harusnya belajar, jadwal harusnya untuk sekolah, dan jadwal harusnya untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah sebelum saya ikut KIR, saya juga udah punya jadwal. Jadi jadwal untuk sekolah, terus jadwal untuk jam belajar itu jam berapa sampai jam berapa. Nah kebetulan setelah pulang sekolah itu ada jam kosong, nggak ada kegiatan. Jadi saya bisa ngisi jam itu buat kegiatan-kegiatan KIR. Baik Mas, kan dari banyaknya lomba yang Mas ikuti, itu lomba yang prestasinya paling tinggi bagi Mas itu apa? Ya, yang sampai merasa bangga, senang mendapatkan prestasi itu? Yang menurut Mas paling bangga ikut menang juara lomba itu, yaitu si AHMBS, karena itu benar-benar awal Mas dapet juara di situ. Jadi kayak pasti kan pertama kali itu sangat-sangat kayak kerasa gitu. Nah terus juga walaupun itu tingkatnya belum nasional karena dulu regional dulu, kebetulan ikut regional Jawa Tengah dan DIY, terus kan dulu dibawa maju ke nasional. Nah di nasional itu belum beruntung, jadi ya kalah di tingkat nasional. Tapi dari situ kayak bener-bener awal bikin semangat lagi buat ikut lomba yang lain-lainnya. Selain juara yang Mas dapatkan dari KIR, apa sih manfaat yang Mas rasakan setelah Mas ikut KIR? Manfaat yang saya rasain setelah ikut KIR pastinya banyak banget ya. Yang pertama yang paling kerasa itu gini kan, sekarang saya kan udah kelas 12 ya, pasti kan kayak sering bikin tugas-tugas. Nah kebetulan kan banyak kayak tugas-tugas yang bikin makalah, bikin proposal. Nah dari KIR kan sering banget tuh setiap lomba pasti harus bikin makalah sama proposal. Nah dari situ kayak udah hafal banget lah gimana cara bikin proposal, terus cara nyusunnya gimana, terus gimana biar proposalnya itu menarik. Jadi dari KIR itu bisa bantu banget lah di segi akademik maupun non akademik. Nah di sisi lain juga manfaatnya pasti ada kayak kebanggaan tersendiri lah buat diri sendiri, karena pasti kan udah punya pengalaman KIR. di KIR kan, terus juga udah kemana-mana ikut lomba, itu pasti jadi kebanggaan tersendiri. Selain itu kan Mas ada motivasi untuk menang. Dari dalam diri Mas itu motivasi untuk menang apa? Motivasi untuk menang
Motivasi ya, pastinya setiap orang punya motivasi. Kalau saya sendiri sih sejak awal emang motivasinya benar-benar eh, pengen gali potensi diri, terus juga pengen berprestasi lah. Soalnya kan dari SMP belum pernah berprestasi kayak sampai tingkat nasional. Terus juga kayaknya bidang-bidang lain selain kir itu kayaknya kemungkinan nggak bisa diikutin karena ya emang keterbatasan diri kan. Karena juga eskul-eskul lain kan kayak masih Masih belum tarafnya aktif, ya. masih kayak di sekolah-sekolah aja. Sementara kir kan udah sampai tingkatnya Internasional. nasional. Nah dari situ kayak macu diri sendiri buat bisa kayak temen-temen, bisa dapat prestasi juga, bisa juga ngebanggain orang tua. Nah itu motivasinya kayak gitu. Nah, setelah Mas lulus ini, Mas pasti punya pemikiran ke depannya. Apa sih cita-cita Mas setelah lulus dari SMA Negeri 1 Maus atau kelanjutannya dari SMA Negeri 1 Maus? Ya setelah lulus dari SMA Negeri 1 Maus pasti pengen kuliah. Nah kuliahnya juga pastinya pengennya di universitas-universitas yang ternama. Ya semoga aja bisa mewujudkan cita-cita itu. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas, motivasi untuk adik-adik kelas supaya bisa kayak Mas. Ya untuk adik-adik kelas ataupun juga teman-teman seangkatan mungkin kalian harus tetap berjuang dan juga semangat. Apapun yang kalian pilih itu adalah jalan terbaik untuk kalian. Jadi maksimalkan diri kalian di bidang tersebut. Jangan sampai ada kata menyerah dalam diri kalian. Nah itu tadi motivasi dari Mas Septiadido untuk kita selalu menggali apapun yang di dalam diri kita. Baik, itu tadi Semanjit Talks kali ini. Terima kasih kepada Mas Septiadido yang sudah berkenan dan berkesempatan hadir di Semanjit Talks kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!